Mulai. Baiklah, kita panggil peserta pertama, yaitu atas nama Khairul Gibran Ramadan sebagai narasumber dan Sahrul Maulana sebagai moderator delegasi dari Komplek Darul Muqamah mengambil judul Hukum Gambar dalam Perspektif Islam. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Wajah kami memang melarat, tapi kami ini calon pejabat. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat kepada para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد أما بعد. Dewan juri yang terhormat, para hadirin yang berbahagia, sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka kita cari yang baru. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kali ini kami ingin mempresentasikan sebuah karya ilmiah dengan judul Hukum Gambar dalam Perspektif Agama Islam. Dalam 20 menit yang akan datang, kalian akan tahu bagaimana hukum gambar dalam perspektif agama Islam. Dan perlu diketahui juga, saudara-saudara, bahwasanya saya sebagai moderator di sini adalah atas nama Sahrul Maulana. Di samping saya atas nama Khairul Gibran yang menjadi narasumbernya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya saya sebagai moderator sekaligus juga sebagai asisten dari narasumber. Terima kasih. Langsung saja presentasinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi merek Torabika, diminum habis sisa ampasnya. Terima kasih telah dibuka, giliran saya berikutnya. Hukum gambar dalam perspektif agama Islam. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang masalah. Perlu diketahui, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, gambar itu mencakup sesuatu yang berbentuk fisikal dan yang berbentuk lukisan. Jadi gambar yang kami maksud adalah gambar yang berbentuk fisikal atau patung dan gambar yang bentuk lukisan atau dua dimensi. Apa sih latar belakang kami mengangkat masalah ini? Gambar itu sudah sangat umum dalam kehidupan kita dan hampir tidak bisa dihindari penggunaannya. Mulai dari pakaian Anda, kaos yang Anda pakai, gambar dekor di belakang saya, foto Pak Jokowi, lambang MQ, logo Persebaya, dan masih banyak yang lainnya. Namun yang menarik adalah melihat gambar dalam perspektif agama Islam. Islam melarang menciptakan sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Namun ironisnya sedikit sekali dari kita yang mengetahui apa sih hukum gambar itu. Lalu bagaimana hukum gambar?
Apa dasarnya? Apa yang menyikapi kita? Gimana kita menyikapi hukum gambar dalam perkembangan zaman saat ini? Ini baru soal dasar. Belum lagi fotografi, komik-komik, desain-desain, lambang negara, ataupun lambang sekte rahasia seperti gambar ini. Studi yang komprehensif sangat diperlukan untuk membahas dan mengupas detail-detail permasalahan gambar. Demikianlah hal yang melatar belakang kami mengangkat masalah ini. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah gambar, terdapat rumusan masalah yang mendasari dan membatasi pembahasan dalam penelitian ini. 1. Bagaimana hukum gambar dalam perspektif agama Islam? 2. Bagaimana hukum gambar animasi sebagai sarana dakwah Islam? 3. Bagaimana hukum fotografi dalam perspektif agama Islam? Tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui hukum gambar dalam perspektif agama Islam. Kedua, untuk mengetahui hukum gambar animasi dalam sarana dakwah Islam. Ketiga, untuk mengetahui hukum fotografi dalam perspektif agama Islam. Bab 2, pembahasan. 2.1 Hukum gambar dalam perspektif agama Islam. Pembahasan pertama ini adalah pembahasan yang paling mendasar untuk memahami permasalahan gambar yang luas. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Jami'us Shahih yang berbunyi, Inna asyaddan nas adaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwiruna. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. Ini menunjukkan bahwa hukum gambar adalah haram. Namun menurut Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa hukum gambar itu boleh. Siapa sih Syekh Yusuf Qaradawi itu? Syekh Yusuf Qaradawi adalah seorang mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang mujtahid, beliau juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan referensi atau permasalahan yang terjadi. Terima kasih. Gimana fatwanya? Yang haram dalam masalah gambar adalah gambar yang memiliki bayangan atau yang berbentuk fisikal. Mengapa? Karena inilah yang menyerupai ciptaan Allah. Hadis dan fatwa ini sangat bertolak belakang. Yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Lalu bagaimana hukumnya? Ini yang perlu kita ulas lebih dalam. Pada masa Nabi adalah masa permulaan Islam, yang mana masih banyak sekali patung-patung dan berhala. Dan banyak juga masyarakat yang menyembah patung atau berhala itu. Karena inilah hukum gambar menjadi haram. Mengapa? Karena dapat mengarahkan manusia pada perbuatan syirik. Itu yang pertama. Penyebab kedua, haramnya gambar adalah ketika gambar itu menimbulkan kesombongan. Menurut hadis, qala Allahu azza wa jalla wa man atlamu mimman dahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Seperti ciptaanku, Allah melarang menciptakan sesuatu yang menyerupai ciptaannya. Ciptaanku Allah ka khalqi. Mengapa? Karena dapat menimbulkan kesombongan. Penyebab ketiga haramnya gambar adalah ketika gambar itu membangkitkan hasrat seksual. Mengapa? Karena efeknya nanti dapat mengarahkan pada perbuatan syirik. Jadi hukum gambar adalah boleh selama tidak mengarahkan pada perbuatan syirik, tidak menimbulkan kesombongan, dan tidak membangkitkan hasrat seksual. Gambar yang pertama ini adalah gambar berhala. Gambar 3 dimensi maksudnya ya. Karena apa? Karena dapat mengarahkan pada perbuatan syirik. Dan gambar yang kedua ini adalah gambar yang diharamkan. Mengapa? Karena dapat membangkitkan hasrat seksual. 2.2 Hukum gambar animasi sebagai sarana dakwah Islam. Menurut hadis Inna asyaddan nas dan seterusnya, dan qala Allahu azza wa jalla dan seterusnya, maka hukum gambar adalah haram, termasuk gambar animasi. Namun telah kita ketahui bahwa hukum gambar adalah boleh, termasuk gambar animasi. Terlebih jika gambar tersebut digunakan sebagai sarana dakwah Islam. Namun dengan syarat gambar tersebut
tidak boleh membangkitkan hasrat seksual. Gambar yang pertama ini adalah gambar animasi yang boleh-boleh saja. Dan gambar yang kedua adalah gambar animasi yang sangat dianjurkan. Mengapa? Karena sebagai sarana dakwah Islam. Dan gambar yang ketiga adalah gambar yang haram. Mengapa? Karena dapat menimbulkan hasrat seksual. Dua titik tiga, hukum fotografi dalam perspektif agama Islam. Fotografi adalah masalah kontemporer yang tidak didapati pada masa Nabi. Karena itu banyak ulama yang masih berselisih pendapat gimana sih hukum fotografi itu. Nah, menurut hadis inna asyad dan nas dan seterusnya dan qala Allahu azza wa jalla dan seterusnya, maka hukum fotografi pun adalah haram. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fotografi adalah potret. Dan banyak ulama yang menyatakan bahwa fotografi itu cerminan atau rekaman. Sedangkan yang dilarang adalah mengkreasikan ciptaan baru. Jadi hukum fotografi adalah boleh. Mengapa? Karena bukan menciptakan sesuatu, namun adalah potret ciptaan itu sendiri. Gambar yang pertama adalah potret butir air di daun. Dan gambar yang kedua adalah fotografi yang diharamkan. Mengapa? Karena dapat mengarahkan pada perbuatan syirik. Bab 3, penutup 3.1, kesimpulan. Pertama, hukum gambar adalah boleh selama tidak mengarahkan pada perbuatan syirik, tidak menimbulkan kesombongan, dan tidak membangkitkan hasrat seksual. 2, hukum gambar animasi adalah boleh, sebagaimana bolehnya hukum gambar, terlebih jika digunakan dalam sarana dakwah Islam. 3, hukum fotografi adalah boleh. Mengapa? Karena fotografi itu bukan menciptakan gambar baru, melainkan adalah potret gambar itu sendiri. 3.2, saran. Nah, ini yang penting. Karena keterbatasan waktu dan karena faktor lainnya, pasti terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Maka dari itu, kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perkembangan penelitian ini dalam membahas detail-detail permasalahan gambar yang luas. Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih untuk segala perhatian. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Dihaturkan banyak-banyak terima kasih. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab dari Dewan Juri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Judul makalah ini hukum gambar dalam perspektif agama Islam. Coba sebutkan variabel dari judul saudara, baik yang bebas maupun yang terikat. Baik, variabel bebasnya terdapat pada hukum gambar. Mengapa? Karena satu, judul ini masih umum. Dua, masih bebas lah ya, masih dapat sampai kemana-mana. Dan hukum dan variabel terikatnya adalah perspektif agama Islam karena terikat pada hukum gambar tersebut. Baik, buka rumusan masalah. Rumusan masalah itu pertanyaan atau pernyataan dalam rangka membidik variabel. Jadi di sini apa? Coba tiga dari rumusan masalah saudara ini. Apakah semua variabel sudah terbidik? Satu, sebutkan satu. Pada rumusan masalah yang pertama sudah terbidik. Apa? Hukum gambar dalam perspektif agama Islam. Karena itu kan masih umum atau membahas dasarnya. Ya. Dan yang kedua dan ketiga adalah variabel kontrol yang kami kontrol dari variabel pertama.
Oke, berhenti dulu. Pada rumusan pertama, Anda menyebut bagaimana hukum gambar. Anda berani sekali menyebut hukum sesuatu. Padahal Anda belum menjelaskan bahwa sesuatu itu apa. Padahal orang bisa bilang bahwa halal, haram, sunnah, makro dan seterusnya itu setelah orang secara definitif bisa mengkategorikan unsur-unsur sesuatu itu mulai dari takarannya, beratnya, terus esensi-esensi lain yang bisa melambangkan, membedakan satu dengan yang lain. Salah satu contoh di sini tidak ada definisinya gambar. Gambar itu apa? Dengan segala bentuknya harusnya di sini disebutkan bahwa gambar itu apa. Kemudian Anda menyebut apa ini harus berdasarkan pada teorinya siapa, diambil dari bukunya siapa. Coba sebutkan. Di latar belakang masalah sudah kami sebutkan, Pak. Iya. Ada dari Ibnu Hajar al-Asqalani, ada dari Prancis, ada dari Kamus Arab Indonesia karya Muhammad Yunus. Coba sebutkan apa gambar itu. Kalau menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, gambar itu ada dua macam, yang berbentuk fisikal atau patung dan yang berbentuk lukisan atau dua dimensi. Jangan dibagi dulu, sebutkan dulu gambar itu apa gitu loh. Kalau di sini, kalau menurut Prancis mengatakan menggambar adalah proses membuat guratan di atas sebuah permukaan yang secara grafis menyajikan kemiripan mengenai sesuatu. Membuat guratan, sebuah guratan. Oke. Sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada atau yang sesuatu yang baru murni? Sesuatu yang baru murni, yang baru dibuat. Itu kalau menurut Prancis. Coba diulangi lagi. Sesuatu guratan, ayo. Menggambar adalah proses membuat guratan di atas sebuah permukaan yang secara grafis menyajikan kemiripan mengenai sesuatu. Mirip dengan siapa? Katanya baru. Nah kan misal kita membuat gambar, Pak, ya. Kalau ada sebutan mirip berarti ada sesuatu esensi yang dibidik. Tapi ia membuat gambarnya kan barusan, Pak. Baru saja dibuat. Tapi keinginannya atau tujuannya itu membuat mirip sesuatu gitu. Ayo coba sampai lihat tadi bicara tentang fotografi. Fotografi itu apa? Menyalin atau sama dengan membuat sesuatu yang sudah ada kan? Kalau fotografi, kalau menurut KBBI itu bukan gambar namun potret. Lah, yang dibahas ini apa? Gambar. Ah, iya. Lah, karena fotografi itu masih banyak masyarakat yang menganggap termasuk gambar, karena itu kami bahas. Oh, gimana sih fotografi itu? Nah, ternyata menurut KBBI adalah potret gitu. Ya, kalau tidak termasuk maka enggak. Kalau jawabannya tidak termasuk seharusnya tidak. Kalau tidak termasuk tidak boleh masuk karena yang dibahas ini loh gambar. Sudah, berarti semua yang berkategori gambar masuk. Nah, itulah sebenarnya tidak boleh diletakkan di latar belakang. Karena apa? Definisi tentang sesuatu pembahasan itu harus diletakkan dan di situ harus dikuatkan oleh teori yang ada gitu loh maksudnya. Jadi dan itu harus jelas, tidak boleh Anda membuat definisi yang simpang siur. Menurut siapa tadi itu hadis, Anda menyebut Al-Jami' As-Sahih itu apa? Kitab apa? Kitab hadis. Kitabnya siapa? Karya
Abdullah bin Ismail ya. Karya Abdullah Muhammad bin Ismail. Kalau Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari itu karyanya itu. Tapi kalau Al-Jami' As-Sahih Muslim karyanya Imam Muslim. Al-Jami' ya, Al-Jami' At-Tirmidzi itu karyanya Imam Tirmidzi. Tapi kalau disebut Al-Jami' As-Sahih di bawahnya disebut Bukhari Muslim. Ini namanya nggak ngerti kitab. Jadi kitab Al-Jami' itu adalah kitab yang memenuhi 9 unsur pokok agama. Dalam kutubus sittah hanya 3 yang punya kelayakan disebut Al-Jami', yaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Muslim, dan Al-Jami' As-Sahih Tirmidzi. Jadi kalau digabung-gabung begini, Al-Jami' As-Sahih di situ Al-Bukhari, bukan. Di bawahnya Bukhari Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu biasanya diberi label muttafaqun alaih. Itu artinya apa? Dua-duanya disebutkan sama, baik ada di Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim. Makanya kalau membaca, apalagi nampilkan hadis yang beneran, kalau begitu itu kode karo anak sini dulu ada namanya Imam Bukhari Muslim, bapaknya saking pinternya itu. Nah, satu itu. Yang kedua, karena ini kaitannya dengan sistematika, maka variabel gambar belum dibidik. Karena kalau dibidik berarti harus dimasukkan di dalam rumusan masalah dan di situ diterjemahkan dalam pembahasan. Pengertian gambar. Satu, secara bahasa harus menurut kamus. Yang kedua, kalau memang di ensiklopedia atau di buku teori yang lain ada, harus disebutkan. Harus runtut, tidak boleh dicomot dari sana kemari, tidak boleh. Karena apa? Itu variabel bebasnya harus dijelaskan dulu. Maka sama dengan hukumnya gambar dan yang lain sebagainya, harus dipastikan dulu. Gambar itu apa? Harus detail. Unsur-unsurnya, pembagiannya harus detail, baru bicara hukum. Tapi kalau menyebutnya belum detail, belum menggambarkan kepada pihak yang diberikan informasi, kok dihukumi, namanya terburu-buru. Jadi mohon maaf Pak ya. Iya. Bukannya di latar belakang sudah kami sebutkan. Ya. Apa sih gambar itu? Kan sudah ada ya Pak. Berarti kan pengertian gambar sendiri sudah dijelaskan, bahkan paling awal sendiri. Berarti kan sudah dijelaskan Pak, gambar itu apa? Iya, tapi kan tidak disebutkan di rumusan masalahnya. Harusnya variabel bebas itu dibidik utuh satu, dibedakan. Jadi secara deskripsi gini, kalau bikin rumusan masalah untuk dulu kamu itu ya, hukum gambar menurut perspektif Islam. Berarti rumusan masalah pertama ya, apa gambar atau bagaimana gambar dulu, baru bagaimana hukumnya gambar menurut perspektif Islam. Daripada mencantumkan hukum, bagaimana hukum fotografi. Fotografi itu kalau dianggap masuk gambar sudah masuk, tidak usah dijadikan satu rumusan masalah, karena itu bagian dari variabel bebas. Lah daripada menyebutkan bagian dari variabel bebas, ternyata variabel bebasnya sendiri tidak secara spesifik tidak disebutkan. Itu maksudnya begitu. Jadi ya munakosa ini untuk sharing aja lah, biar mau bertanya itu tadi itu. Jadi itu. Mohon maaf Pak Taufik, tadi saya rodok nyinggung hadis karena ndak ada begitu itu, ndak boleh. Wilayah saya sistematika dan bahasa Mas ya. Oke. Yang saya persoalkan di variabel. Sedangkan tadi hadis enggak boleh begitu itu. Enggak ada referensi jenis yang menyebut kategori Al-Jami' As-Sahih, tidak menyebut Muslim, Bukhari atau Tirmidzi, itu enggak ada. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, tepuk tangannya dulu Mustamiin.
ini waktunya sudah lampu merah. Sebenarnya banyak pembahasan yang saya sendiri tidak tahu. Yang diangkat ini berdasarkan data apa kira-kira? Data Pak yang pasti. Data. Kalau berdasarkan data, gambar yang menimbulkan daya seksualnya itu berapa yang kamu angkat, dan gambar yang tidak menimbulkan itu berapa? Sehingga keberanian Anda memberikan hukum bahwa itu haram, itu halal, itu dari mana? Lah gini Pak, mohon maaf sebelumnya. Objek pengenaan haramnya gambar mungkin ya, itu kan bisa satu secara umum, dua secara personal. Mungkin yang bagi secara umum itu haram, ya berarti kena haram. Tapi bagi seseorang yang misal, wah nek buka, kalau cuman buka segini saya biasa aja, itu kan berarti secara personal Pak, berarti nggak kena. Lah ya, yang saya maksudkan itu unsur dari diri kamu sendiri, apa berdasarkan data yang kamu himpun, karena ini karya tulis ilmiah. Kalau perasaan Anda yang menulis, maka itu tidak objektif, itu bukan karya ilmiah ya. Kalau menurut observasi saya pada teman-teman satu asrama yang melihat gambar itu pasti teriak Pak. Oh gitu, kan, ya sudah. Berarti ada pengumpulan data yang anda ambil sehingga muncul al-hukmu yaduru ma'al ilah. Hukum itu berdasarkan ilat yang ada sehingga muncullah halal, muncullah haram. Ya. Karena begini, perkembangan efek pada proses gambar itu sendiri. Ada ulama sufistik ya yang hidup pada zaman Jalaluddin Ar-Rumi, itu hampir depan rumahnya ada patungnya semuanya. Ada patung. Ketika ada tamu, loh, Yai kenapa jenengan kok buat patung? Nggak usah tanya ke saya, tanyalah ke patungnya. Seketika itu patung itu mampu berbicara. Bicaranya hanya begini, biar orang tidak tahu kalau itu wali Allah. Biar orang tidak tahu kalau itu walinya Allah. Yang kedua, kalau di unsur seksnya, katakanlah bahwa oh ini meningkatkan birahi. Ketika seorang belum mampu menggambarkan dalam bentuk tulisan, ya. Tapi bagaimana kalau gambar itu dalam bentuk pikiran? Berani tidak Anda menghukumi bahwa itu menjadi haram? Anda gambar itu begini, apa begini? Kalau di pikiran kan bukan gambar Pak ya. Kalau di pikiran itu kan imajinasi. Imajinasi itu bayangan ya, yang tidak nyata. Ini menggambarkan yang nyata dalam bentuk pikiran. Alama bil kolamnya itu bentuknya bukan dalam tulisan, tapi dalam ini. Kalau saya rasa itu masuknya pada masalah imajinasi Pak. Imajinasi. Ya, bukan pada gambar. Ya, bukan pada gambar. Berarti gambar itu harus nyata, ada bentuk dan ada tulisannya. Terlihat padat, paling tidak gitulah. Gitu. Ya. Berarti nanti hukum haram itu tidak semuanya bisa dipakai. Maaf. Umpamanya ya, masih iki nek delok gambar kene nek ketok, iku langsung tong. Nah bagi saya itu biasa, itu makhluk Allah kok. Mau pakai telanjang, ndak pakai baju, saya ndak nafsu sama sekali, itu makhluk Allah. Itu gimana? Nah, itu kalau menurut itu kan sebagai objek yang personal Pak ya. Berarti kalau menurut Anda itu biasa saja, maka Anda nggak dikenakan dosa. Tapi kalau bagi yang merasa gini Pak ya, itu segera palingkan pandangan lah, menghindari haramnya gambar itu. Oke, berarti unsur haramnya pada bentuk ininya. Tergantung orangnya kan, kalau misal apa ya? Nah,
Maksud saya, Mas itu ngubunginya, menghukuminya gambarnya, apa efek dari gambar? Efek dari gambarnya, Pak. Berarti gambar tidak apa-apa. Loh, yang kamu angkat kan gambar, bukan efek dari gambar. Timbulnya kan dari gambar, Pak. Belum tentu. Belum tentu. Karena lampunya sudah merah, ya, maka saya kira cukup dulu, ya. Sebenarnya kalau dikembangkan banyak, ya. Cuma karena waktunya tidak mencukupi, tak kembalikan lagi ke audien, barangkali ada yang mau tanya. Tempati tempat yang telah disediakan di depan ini. Sekali lagi, bagi teman-teman audiens yang ingin bertanya, silakan menempati tempat yang telah disediakan di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaluddin. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Apakah robot itu juga termasuk gambar fisikal seperti patung? Maaf, Jikalau- diulangi. Apakah robot itu juga termasuk gambar fisikal seperti patung? Jikalau iya, apa hukumnya? Selama robot ya? Robot, Mas, ya? Kan sudah saya jelaskan tadi. Kenapa sih gambar itu haram? Satu, ketika mengarahkan pada perbuatan syirik. Dua, ketika menimbulkan kesombongan. Tiga, ketika membangkitkan hasrat seksual. Kalau tidak mengansur satu di antara tiga ini, maka boleh-boleh saja. Ya, robot itu termasuk gambar fisikal atau tidak? Iya, termasuk. Seperti patung berarti. Yang pasti fisikal. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kritik dan saran yang sangat membangun bagi presentasi kami. Sebelum saya tutup, inti dari semua dalam presentasi kami itu ada pada bunga ini sebenarnya. Coba tolong dibuka. Boleh. Saya tahu sendiri. Ya. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak-banyak terima kasih. Lanjut